Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan ya judulnya itu pengertian dan ruang lingkup tarikh tasyrik. Ilmu tarikh tasyrik merupakan ilmu yang sangat penting. Mengapa saya katakan ilmu itu sangat penting? Karena ilmu itu mempelajari tentang bagaimana hukum Islam berkembang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, bisa dikatakan dengan zaman modern, dan bagaimana hukum Islam itu beradaptasi seiring perkembangan zaman. Dapat kita ketahui pengertian tarikh tasyrik itu merupakan dua kata yang diambil dari bahasa Arab. Yang pertama itu tarikh yang artinya sejarah, yang kedua itu tasyrik yang artinya itu perundang-undangan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, ilmu tarikh tasyrik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hukum Islam berkembang dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa modern yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dalil tarikh tasyrik merupakan dalil tarikh tasyrik diambil dari tiga dasar. Yang pertama itu Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua itu Al-Hadis. Pada Al-Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Telah jelas bagimu yang haram itu dan telah jelas bagimu yang halal itu, dan telah disempurnakan agama Islam sebagai agamamu. Seterusnya itu ijma' dan qiyas. Ulama menyepakati ijma' dan qiyas. Ulama menyepakati bahwa hukum Islam berkembang seiring waktu, seiring perkembangan zaman. Yang seterusnya itu ruang lingkup tarikh tasyrik. Ruang lingkup tarikh tasyrik diambil dari beberapa bagian. Yang pertama itu periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini hukum Islam bersumber dari Al-Quran, bisa juga bersumber dari Al-Hadis. Pada periode ini sumber hukum utama wahyu Allah yaitu Al-Quran, dan bisa juga bersumber dari Al-Hadis. Yang kedua itu periode Khulafaur Rasyidin. Pada periode Khulafaur Rasyidin, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dijatuhkan kepada Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman. Yang seterusnya itu periode dinasti Umayyah. Pada periode ini hukum Islam mulai mengalami sistematisasi dalam administrasi negara. Beberapa perubahan penting meliputi pembentukan lembaga peradilan yang lebih terstruktur. Yang seterusnya itu periode dinasti Abbasiyah. Sebelum masuk periode dinasti Abbasiyah, pada periode Khulafaur Rasyidin yang berkembang pada masa itu yaitu pembukuan Al-Quran dan berkembang ijtihad. Seterusnya itu perluasan wilayah Islam semakin meluas pada masa periode Khulafaur Rasyidin. Seterusnya periode dinasti Abbasiyah. Pada masa ini disebut sebagai masa keemasan pada perkembangan hukum Islam. Beberapa perkembangan penting yang terjadi pada masa ini antara lain munculnya mazhab fikih pada masa ini, modifikasi hukum Islam,
Yang terakhir itu periode modern dan kontemporer. Pada era modern, hukum Islam mengalami beberapa tantangan, terutama dengan masuknya hukum barat ke dalam sistem hukum negara di dalam agama Islam tersebut. Baiklah, itu saja. Mungkin kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi apakah wajib kita mempelajari ilmu tarik tasrik? Ilmu tarik tasrik diambil dari tadi hukum pengertiannya, pengantarnya, bahwasanya ilmu tarik tasrik itu ilmu yang sangat penting, Berarti itu bisa dikatakan harus mempelajari, karena tanpa ilmu tarik tasrik kita tidak akan dapat mengetahui perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Apa saja fase-fase perkembangan tarik tasrik? Diketahui beberapa fasenya itu seperti pada periode dinasti Abbasiyah. Pada periode ini perkembangan hukum Islam itu sangat pesat, karena beberapa perkembangan diantaranya itu seperti pembukuan Al-Quran dan perluasan wilayah Islam. Sekian. Pertanyaannya apa saja dinasti-dinasti pada masa tarik tasrik pada zaman dahulu? Beberapa dinasti-dinasti diantaranya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, lain daripada itu periode Khulafaur Rasyidin, periode zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Tutup. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.